Kamu pasti pernah nonton film Marvel yang isinya karakter dari semesta lain, versi lain dari diri sendiri, atau realitas yang terpecah jadi cabang-cabang, tak terbatas. Tapi bagaimana kalau aku bilang, ide itu bukan sekadar fiksi ilmuwan Hollywood. Fisikawan sungguhan dari universitas ternama di dunia percaya bahwa semesta lain mungkin benar-benar ada. Bukan karena mereka nonton terlalu banyak Marvel, tapi karena persamaan matematika dan teori fisika yang sudah teruji mengarah ke sana. Tapi seberapa serius ini? Di mana batas antara sains dan fantasi? Tonton sampai habis, karena jawabannya jauh lebih mengejutkan dan jauh lebih membingungkan dari film apapun yang pernah kamu tonton. Kalau kamu baru di sini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, kita mulai. Multiverse, fisika serius atau cuma fantasi? Multiverse, kata ini terdengar seperti judul film blockbuster. Dan memang Hollywood sudah mengeksploitasinya habis-habisan. Tapi begini faktanya, gagasan tentang semesta paralel melompat keluar dari halaman fiksi ilmiah ke jurnal-jurnal sains pada dekade 1990-an. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu topik paling serius dan paling kontroversial dalam fisika modern. Kenapa kontroversial? Karena multiverse menghadirkan dilema yang aneh bagi sains. Ia lahir dari teori-teori yang sudah teruji dengan sangat baik, tapi semesta-semesta lain itu sendiri, setidaknya untuk saat ini, tidak bisa kita observasi secara langsung. Argumen terbesar melawan multiverse adalah kurangnya bukti observasional langsung. Tapi di sisi lain, para fisikawan yang mendukungnya bukan sedang berkhayalan. Mereka mengikuti kemana persamaan matematika mengarah. Fisikawan Paul Halpern menegaskan, sains yang dilakukan orang ketika berbicara tentang multiverse adalah sains nyata. Sains yang jauh jangkauannya, tapi tetap sains nyata. Para ilmuwan tidak mengatakan bahwa kita bisa bertemu Spider-Man dari semesta lain. Yang mereka katakan adalah bahwa struktur matematika alam semesta mungkin memaksa kita menerima bahwa ada lebih dari satu semesta. Tapi seperti yang akan kita lihat, bahkan di antara fisikawan sendiri, perdebatan ini sangat sengit. Dan kita akan bertemu satu tokoh yang posisinya benar-benar mengejutkan. Kenapa ilmuwan percaya ada semesta lain? Ada beberapa jalur sains yang berbeda, secara independen, sama-sama mengarah ke kesimpulan yang mengejutkan. Semesta kita mungkin bukan satu-satunya. Jalur pertama, inflasi kosmik, dan konsekuensinya yang tidak terduga. Teori inflasi kosmik adalah salah satu teori paling sukses dalam kosmologi modern. Diusulkan oleh Alan Guth pada 1981, ia menjelaskan mengapa semesta kita tampak begitu seragam, begitu datar, dan begitu besar. Sesaat setelah Big Bang, semesta mengalami ekspansi yang luar biasa cepatnya. Tapi saat para fisikawan mulai mengkaji implikasi matematisnya, mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka rencanakan. Model inflasi yang paling banyak diterima, yang disebut inflasi abadi, memprediksi bahwa proses ekspansi ini tidak pernah berhenti sepenuhnya di semua tempat. Di berbagai titik, ekspansi berhenti dan membentuk gelembung semesta tersendiri. Semesta kita hanyalah salah satu gelembung. Inflasi abadi pertama kali dideskripsikan oleh fisikawan Paul Steinhardt dan Alexander Vilenkin pada 1983. Tapi tunggu, disinilah cerita ini menjadi jauh lebih menarik. Paul Steinhardt, salah satu arsitek asli inflasi, kemudian berbalik arah. Setelah bertahun-tahun bekerja membangun teori ini, ia menyadari bahwa inflasi abadi dan multiverse yang lahir darinya bukan sekadar prediksi sampingan yang bisa diabaikan. Ia menyebut multiverse bukan sebagai fitur dari teori inflasi, melainkan cacat mendasarnya. Bayangkan, kata Steinhardt, kamu datang dengan teori yang menjelaskan kenapa langit biru. Tapi setelah disempurnakan, teori itu malah memprediksi langit biru, langit ungu, langit polkadot, semua sekaligus. Teori yang memprediksi segalanya, pada akhirnya tidak memprediksi apa-apa. Steinhardt kemudian menjadi salah satu pengkritik paling vokal dari inflasi abadi dan multiverse. Dan ia tidak sendiri. Ini bukan debat pinggiran.
Ini pertengkaran di jantung kosmologi modern. Penting untuk dicatat, inflasi kosmik sendiri memiliki dukungan observasional yang cukup kuat. Pola suhu di radiasi latar kosmik cocok dengan prediksinya. Tapi inflasi abadi adalah ekstensi yang jauh lebih spekulatif, dan tidak semua fisikawan yang menerima inflasi kosmik juga menerima inflasi abadi beserta multiverse-nya. Jalur kedua, mekanika kuantum. Di level subatomik, partikel berperilaku dengan cara yang sangat aneh. Sebelum diukur, sebuah partikel bisa berada dalam kondisi superposisi, seakan-akan ada di banyak keadaan sekaligus. Saat diukur, ia memilih satu keadaan. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada keadaan-keadaan lain? Salah satu jawaban yang diajukan fisikawan, mereka semua terjadi, tapi di cabang realitas yang berbeda. Ini akan kita bahas lebih dalam sebentar lagi. Jalur ketiga, fine-tuning semesta. Konstanta-konstanta fisika di semesta kita tampak dituning dengan sangat presisi sehingga kehidupan bisa ada. Ubah sedikit saja kekuatan gravitasi atau massa elektron dan bintang tidak akan terbentuk, atom tidak akan stabil. Kenapa semesta kita kebetulan punya nilai yang tepat? Salah satu penjelasan, karena ada semesta tak terbatas dengan berbagai kombinasi konstanta, dan kita berada di salah satu yang mendukung kehidupan. Many worlds interpretation. Tafsir mekanika kuantum yang bikin pusing. Sekarang bagian yang paling bikin kepala pusing. Di jantung mekanika kuantum ada sebuah misteri yang belum terpecahkan selama hampir seabad. Apa yang sebenarnya terjadi saat kita mengukur sebuah partikel? Interpretasi paling populer yang disebut interpretasi Copenhagen mengatakan, sebelum diukur, partikel ada dalam superposisi semua kemungkinan. Saat diukur, gelombang probabilitasnya kolaps menjadi satu hasil nyata. Kemungkinan lain lenyap. Tapi pada 1957, seorang fisikawan muda bernama Hugh Everett ketiga mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana, tapi konsekuensinya revolusioner. Bagaimana kalau gelombang itu tidak pernah kolaps? Interpretasi banyak dunia, Many Worlds Interpretation, atau MWE, menyatakan bahwa fungsi gelombang universal itu nyata secara objektif dan tidak pernah kolaps. Semua kemungkinan hasil pengukuran kuantum terwujud secara fisik di dunia-dunia yang berbeda. Realitas sebagai keseluruhan dalam kerangka MWE bersifat deterministik secara ketat. Bayangkan kucing Schrödinger, kucing di dalam kotak yang bisa hidup atau mati, tergantung peristiwa kuantum. Dalam interpretasi Copenhagen, saat kamu membuka kotak, kucing memilih satu nasib. Dalam Many Worlds, keduanya terjadi. Ada semesta di mana kucing hidup, ada semesta di mana kucing mati. Dan kamu, sang pengamat, ikut terpecah menjadi dua versi. MWI menawarkan kerangka yang deterministik dan menghilangkan kebutuhan akan kolaps gelombang yang membingungkan. Beberapa fisikawan besar, termasuk David Deutsch, bahkan menolak menyebutnya interpretasi. Menurutnya, menyebut many worlds sebagai interpretasi itu seperti menyebut dinosaurus sebagai interpretasi dari catatan fosil. Tapi pengkritik punya argumen yang kuat juga. MWI menghasilkan prediksi matematis yang identis dengan interpretasi lain. Artinya secara eksperimental, hampir mustahil membedakannya. Dan menerima semesta tak terbatas yang lahir dari setiap peristiwa kuantum yang terjadi triliunan kali per detik di seluruh alam semesta adalah harga yang besar untuk dibayar. Debat ini masih terus berlangsung dan nasib MWI sebagai interpretasi terkemuka kemungkinan besar bergantung pada apakah ia bisa menghasilkan prediksi baru yang bisa diuji secara eksperimental, sesuatu yang sampai hari ini belum berhasil dilakukan. Level-level multiverse menurut Max Tegmark. Fisikawan EMIT bernama Max Tegmark melakukan sesuatu yang sangat berguna. Ia mengklasifikasikan berbagai jenis multiverse menjadi 4 level yang terstruktur, dari yang paling aman secara ilmiah hingga yang paling radikal. Pertanyaan kuncinya bukan apakah semesta paralel ada. Level 1 sudah masuk dalam model kosmologi yang relatif tidak kontroversial.
Tapi berapa banyak level yang benar-benar ada? Level 1, semesta yang tak terbatas. Jika ruang angkasa itu tak terbatas dan partikel-partikel terdistribusi merata, maka ruang yang begitu besar pada akhirnya harus mengulang dirinya sendiri. Ini termasuk keberadaan doppelganger sempurna dari dirimu. Techmark memperkirakan kembaran terdekatmu berada sekitar 10 pangkat 118 meter jauhnya. Aneh, tapi secara matematika tak terhindarkan jika ruang memang tak terbatas. Level 2, gelembung semesta dari inflasi abadi. Level ini lahir dari teori inflasi abadi yang sudah kita bahas. Saat vakum ruang terus berekspansi, beberapa wilayah berhenti dan membentuk gelembung semesta tersendiri, seperti kantong gas dalam adonan roti yang mengembang. Masing-masing berpotensi punya konstanta fisika yang berbeda. Tapi ini penting untuk diingat. Level 2 ini berdiri di atas fondasi inflasi abadi, yang sendirinya masih sangat diperdebatkan. Dan ada perkembangan terbaru yang memperumit situasi lebih jauh dari dunia teori string. Sejak 2024, Transplanckian Censorship Conjecture, TCC, semakin diperkuat, mengimplikasikan bahwa inflasi mungkin tidak mungkin terjadi dalam kerangka gravitasi kuantum yang konsisten. Dengan kata lain, salah satu pilar utama yang diharapkan mendukung multiverse level 2 justru sedang digoyahkan oleh perkembangan terbaru dalam fisika teoretis. Level 3, Many Worlds Quantum. Inilah multiverse dari percabangan realitas kuantum yang sudah kita bahas. Setiap peristiwa kuantum menciptakan cabang realitas baru. Techmark mencatat ironi menarik. Meski level 3 secara historis paling kontroversial, secara kualitatif ia tidak menambahkan sesuatu yang baru dibanding level-level sebelumnya. Level 4, semesta matematika. Yang paling radikal, Techmark berargumen bahwa realitas pada dasarnya adalah struktur matematika, dan semua struktur matematika yang konsisten secara logis sama-sama nyata, masing-masing membentuk semestanya sendiri dengan hukum fisika yang sama sekali berbeda. Level ini sudah bergerak ke wilayah di mana fisika dan filsafat bertemu di ujung yang sangat gelap. Multiverse dalam sains versus multiverse dalam film. Apa bedanya? Pertanyaan yang paling sering muncul, apakah multiverse di Marvel dan film-film fiksi ilmiah punya hubungan dengan multiverse yang dibahas ilmuwan? Jawabannya, terinspirasi tapi sangat berbeda. Multiverse versi Loki di Disney Plus, di mana garis waktu bercabang akibat pilihan-pilihan tertentu, memang punya kemiripan dengan Many Worlds Interpretation. Tapi ada perbedaan mendasar. Dalam MWI, percabangan terjadi akibat peristiwa kuantum acak di tingkat subatomik, bukan akibat keputusan dramatis seorang dewa Norse. Dan konsep ini sepenuhnya berbeda dari multiverse gelembung yang lahir dari inflasi abadi. Yang paling berbeda adalah cara perjalanan antar semesta. Dalam film, karakter membuka portal dan melompat antar semesta. Dalam teori fisika, semesta-semesta lain, jika ada, kemungkinan besar selamanya tidak bisa kita jangkau. Bukan karena teknologi kita belum cukup, tapi karena struktur ruang waktu sendiri yang memisahkan kita secara fundamental. Dan inilah perbedaan paling mendasar antara multiverse dalam sains dan dalam film. Dalam sains, kita mungkin tidak pernah bisa membuktikannya secara langsung. Itulah yang membuat sebagian fisikawan, termasuk Steinhardt dan beberapa kritikus keras lainnya, mempertanyakan apakah multiverse masih bisa disebut sains sama sekali atau sudah bergeser ke wilayah metafisika. Sementara di layar bioskop, multiverse adalah petualangan yang bisa dijelajahi bebas. Di meja fisikawan, ia adalah pertanyaan yang bahkan cara membuktikannya pun belum jelas. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kalau video ini bikin kamu berpikir lebih dari biasanya, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya.